Seorang wanita telah memelihara ular peliharaannya dengan penuh kasih selama 5 tahun. Seiring berjalannya waktu, ikatan di antara mereka pun menjadi sangat erat. Namun, suatu malam ketika wanita itu sedang tertidur lelap, ular tersebut diam-diam naik ke tempat tidurnya dan berbaring lurus sejajar dengan tubuhnya. Melihat hal itu, wanita tersebut langsung merinding. Ular peliharaannya dikenal sangat rakus. Dalam sekali makan, ia mampu menelan seekor ayam utuh. Namun, beberapa hari terakhir ular itu tiba-tiba berhenti makan. Kini, perilakunya yang berbaring sejajar di samping wanita itu terasa sangat tidak biasa. Wanita itu segera membangunkan suaminya, tetapi suaminya hanya berkata dengan santai, "Jangan membesar-besarkan masalah kecil seperti ini." Meski begitu, firasat wanita itu mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Keesokan harinya, ia menemui seorang profesor biologi. Setelah mendengar penjelasan sang profesor, ia sangat terkejut. Profesor itu berkata, "Ularmu sedang mengukur panjang tubuhmu. Jika seekor ular melakukan hal seperti itu, artinya ia mulai menganggap manusia sebagai mangsanya." Namun suaminya tetap berkata, "Ular kita sangat jinak. Ia tidak akan menyakiti siapapun." Karena perkataan suaminya, wanita itu mencoba menenangkan dirinya. Tetapi malam berikutnya ia tiba-tiba terbangun. Ia menyadari suaminya tidak ada di rumah. Rumah itu sunyi, dan hanya ada dirinya bersama ular raksasa tersebut. Saat itu juga, ia teringat bahwa beberapa hari sebelumnya suaminya telah membeli polis asuransi kecelakaan bernilai besar atas namanya. Pikiran mengerikan pun muncul. Ia mulai yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun sejak awal. Kini hanya ada satu tujuan di benaknya, keluar dari rumah itu dalam keadaan hidup. Ia ingat bahwa ular tidak dapat melihat benda yang diam dengan jelas, tetapi sangat peka terhadap gerakan kecil dan panas tubuh. Karena itu, ia perlahan-lahan bangkit tanpa mengeluarkan suara, lalu berjalan menuju pintu. Namun, hal yang paling ia takutkan akhirnya terjadi. Suara pelan saat pintu bergerak langsung membuat ular itu waspada. Ketika wanita itu menoleh ke belakang, ular tersebut sudah mengangkat kepalanya dan bersiap menyerang. Jantungnya berdegup sangat kencang, tetapi ia tidak berteriak dan tidak panik. Justru ketenangannya itulah yang menyelamatkan nyawanya. Detik berikutnya, ia berlari sekuat tenaga menuju pintu utama. Namun sesampainya di sana, ia sangat terkejut. Suaminya ternyata telah mengunci pintu dari luar. Ia berusaha membukanya berkali-kali, tetapi pintu tetap tidak terbuka. Sementara itu, ular tersebut terus mendekatinya. Wanita itu berusaha tetap tenang. Tiba-tiba ular itu kembali menyerang. Kali ini, tanpa ragu, ia menusukkan jepit rambutnya ke mata ular tersebut. Lalu ia melihat sebatang besi di dekatnya. Ia segera mengambilnya dan menghantam pintu sekuat tenaga. Akhirnya pintu itu berhasil jebol, dan beberapa detik sebelum ular kembali menyerangnya, ia berhasil melarikan diri. Saat keluar dari rumah, matanya tertuju pada foto dirinya bersama sang suami. Kemarahannya langsung memuncak. Kini ia benar-benar yakin bahwa suaminya telah merencanakan pembunuhannya sejak awal. Ia langsung pergi ke laboratorium profesor biologi dan menceritakan seluruh dugaan rencana jahat suaminya. Kemudian mereka memutuskan untuk menjebak sang suami dengan rencananya sendiri. Setelah bekerja semalaman, mereka berhasil membuat sejenis feromon khusus. Konon, zat kimia itu dapat membuat ular berbalik menyerang pemiliknya sendiri ketika mendengar suara peluit. Wanita itu yakin, begitu suaminya tahu bahwa ia masih hidup, pria itu pasti akan datang lagi bersama ular tersebut. Dan benar saja, sekitar setengah jam kemudian suaminya datang membawa ular peliharaan itu. Kali ini ia tidak lagi berpura-pura. Ia langsung melepaskan ular itu dan meniup peluit sebagai isyarat agar ular menyerang istrinya. Namun tepat pada saat itu, wanita tersebut mengeluarkan feromon khusus dari sakunya dan langsung menyemprotkannya ke mulut ular. Pada detik itulah, mimpi buruk paling mengerikan dalam hidup sang suami baru saja dimulai.